Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Hai, kyou wa atarashii kade o benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar KD 3.6 tentang lingkungan sekolah. Hajimemashou. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis kehidupan sekolah dan 4.6-nya menghasilkan wacana pendek dan sederhana mengenai kehidupan sekolah. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari di KD 3.6 ini? Ada nama benda, kepemilikan benda, letak orang, dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah serta kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dan ini adalah contoh kosakatanya. Ada buku, notebook atau buku catatan, kamus, buku pelajaran, tempat pensil, penggaris, pensil, pulpen, dan ballpoint. Selanjutnya, ada penghapus, tas, jam dinding. Lalu untuk kata tunjuknya, ada kore. Kore berarti itu dekat dengan si pembicara. Sedangkan sore itu yang berarti dekat dengan lawan bicara. Diralat ya, kalau kore ini dekat dengan pembicara, sedangkan sore itu dekat dengan lawan bicara. Sedangkan are itu tapi jauh dari si pembicara dan si lawan bicara. Wakarimashita minasan? Lalu kata tanyanya apa? Nan desu ka? Itu apa? Lalu kosakata selanjutnya ada gaikokugo, bahasa asing. Contohnya, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, lalu dan bahasa Inggris. Bunkeinya, pola kalimatnya adalah ini boleh dipilih salah satu, kore, sore, atau are, lalu partikel wa-nya jangan lupa, lalu sebutkan bendanya itu apa, ditutup dengan des. Contohnya, di sini saya menggunakan kata kore, lalu menggunakan partikel wa-nya jangan lupa. Bendanya saya menggunakan pensil. Pensil dalam bahasa Jepang adalah apa minasang? Ya, enpitsu, ditutup dengan des. Jadi kore wa enpitsu des. Ini pensil, berarti ini pensilnya dipegang oleh si pembicara. Lalu yang selanjutnya, menerjemahkan benda ke dalam bahasa asing. Di sini kata benda pertama, kata benda kedua, kata benda kedua berarti harus diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Dan kata benda ketiga, contohnya, saya mau menggunakan bendanya pensil, tapi pensilnya saya menggunakan bahasa Jepang. Enpitsu wa, enpitsu wa. Bahasa yang saya gunakan, saya maunya
bahasa Inggris. Eigo, D-nya jangan lupa. Berarti kalau enpitsu dalam bahasa Inggris itu apa? Terjemahannya silahkan dituliskan. Berarti pensil desu. Jadi, si kata benda pertamanya boleh menggunakan bahasa asing apapun. Misalkan kita ganti nih ya. Dalam bahasa Indonesia deh. Pensil wa. Si pensil ini mau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Berarti bahasa Jepang itu apa sih? Nihongo de. Berarti kalau pensil, bahasa Jepangnya apa? Enpitsu desu. Jadi, kata benda pertamanya boleh menggunakan bahasa apapun. Lalu bahasanya, kalian mau terjemahkan dengan bahasa apa? Bebas, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Lalu terjemahannya silahkan dituliskan. Selanjutnya, kepemilikan benda. Ini contoh pola kalimatnya. Kore wa. Kata benda orang, berarti punyanya siapa? Lalu bendanya apa? Contoh. Kore wa. Saya maunya namanya Chani. Berarti karena dia laki-laki pakainya kung. Maunya kung deh. Chani kung. No-nya jangan lupa. Bendanya mau apa? Di sini saya contohnya adalah enpitsu. Ditutup dengan des. Berarti kore wa chani kung no enpitsu des. Ini adalah pensil Chani. Jadi, kata benda orangnya boleh siapapun, lalu bendanya mau apa? Ini menyatakan kepemilikan benda. Lalu, contoh yang selanjutnya, pola kalimatnya bukan milik orang tersebut. Contoh, di sini boleh pilih salah satu kore, sore, atau are. Lalu punyanya siapa nih? Lalu bendanya mau apa? Ditutup dengan dewa, ari, maseng, bentuk negatif. Bukan kepemilikan orang tersebut. Contoh saya pakainya di sini adalah sore. Wa, kata benda orangnya saya. Berarti watashi no. Bendanya mau apa? Saya mau pulpen deh. Pulpen bahasa Jepang adalah pen. Itu dengan dewa, ari, maseng. Itu bukan pulpen saya. Bentuk negatifnya dari pola kalimat yang sebelumnya. Ya, minasang ya. Berarti itu bukan pulpen saya. Atau bisa juga kore wa. Misalkan Rania sang no. Bendanya mau penghapus keshi gomu. Tutup dengan dewa, ari, maseng. Berarti itu bukan penghapus Rania. Menyatakan bentuk negatif dari kepemilikan. Bukan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh benda dalam ruangan kelas. Ada kursi, meja, kalender, tempat sampah. Lalu ada juga foto, vas bunga, papan tulis, dan penghapus papan tulis. Letaknya dibagi 3. Yang pertama ada ue, ada shita, dan ada naka. Di sini contohnya ada jam di atas papan tulis. Berarti kalimatnya jamnya dulu. Jam kan berarti benda pertama, jam. Nah, jam itu bahasa Jepangnya adalah tokei wa. Benda keduanya apa? Papan tulis kan? Papan tulis bahasa Jepangnya adalah koku bang no. Letaknya di mana? Dituliskan. Di sini karena dia di atas, berarti bahasa Jepang adalah ue. Ditutup dengan ni ari mas.
arimas itu kan ada untuk benda mati. Ini itu kalau diterjemahkan, jam dinding ada di atas papan tulis. Saya ulang ya. Jam dinding kan jam dinding ada di atas papan tulis. Berarti jam dinding benda pertama, papan tulis benda kedua. Jam dinding itu bahasa Jepangnya kan toke. Wa-nya jangan lupa. Benda keduanya kan si papan tulis. Papan tulis bahasa Jepang adalah kokubang. No. Letaknya di mana? Karena dia di atas. Atas bahasa Jepangnya adalah ue. Lalu ditutup dengan ni ari mas. Ada di. Berarti terjemahkan jam ada di atas papan tulis. Atau misalkan kalian rubah juga boleh. Misalkan di sini ada penghapus papan tulis. Di bawah penghapus papan tulis ada di bawah papan tulis. Berarti si penghapus papan tulisnya kan benda pertama. Berarti penghapus papan tulisnya itu bahasa Jepangnya kan kokubang keshi wa. Si benda keduanya kan papan tulis. Berarti kokubang no. Letaknya di mana? Karena dia di bawah. Bahasa Jepangnya adalah shita. Ditutup dengan ni ari mas. Wakarimashita minasang. Nah, ini contohnya. Berarti kata bendanya, benda pertamanya di sini adalah contohnya adalah keshigomu. Wa. Benda keduanya fude bako, tempat pensil. No-nya jangan lupa. Posisinya di mana? Di sini saya maunya naka. Dalam. Tutup dengan ni ari mas. Berarti penghapus ada di dalam tempat pensil. Shitsumo ga arimashita minasang. Kalau ada, silakan tanyakan di kolom komentar atau japri. Saya Koko ni arimashita minasang. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.